Piala Asia 2023 akhirnya akan segera memasuki partai final setelah kejutan Yordania melaju ke final pertama mereka usai menyingkirkan Korea Selatan di semifinal. Kini giliran timnas Qatar yang berhasil menang dramatis di semifinal melawan Iran untuk menyegel satu tiket ke partai puncak. Qatar yang tampil sebagai juara bertahan sekaligus tuan rumah Piala Asia 2023 memang tampil luar biasa di turnamen kali ini. Meski tak begitu dijagokan menjadi juara seperti Jepang, Korea Selatan ataupun Iran, timnas Qatar mampu bermain efisien dan selalu meraih kemenangan sejak babak fase grup. Terbaru, The Maroons berhasil menyingkirkan salah satu kandidat juara yaitu Iran di pertandingan semifinal di Stadion Altumama, Rabu 7 Februari malam 2024. Bermain di depan ribuan supporter sendiri, Qatar justru harus tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Sardar Azmoun di menit keempat. Tertinggal 1-0, tuan rumah langsung bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-17 lewat aksi dari Jassim Gaber. Kedua tim sama-sama tampil terbuka dan beberapa kali mengancam gawang lawan. Menjelang akhir babak pertama, Qatar berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol pemain andalan mereka Akram Afif. Sepakan keras pemain berambut keribu itu tak mampu dihalau oleh kiper Iran Beiran Vard. Skor 2-1 untuk timnas Qatar bertahan hingga jeda. Di babak kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Baru 3 menit kembali ke lapangan, Iran mendapatkan hadiah penalti menyusul handsball dari Ahmed Fatih. Wasit Ahmad Al-Ali yang meninjau VAR memutuskan Iran sah mendapatkan penalti. Kapten timnas Iran Ali Reza Jahanbakhsh yang maju sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Qatar akhirnya membuat kejutan dengan kembali unggul pada menit ke-82 melalui tendangan dari Almus Ali. Berawal dari tendangan spekulasi Abdul Aziz Hatem dari luar kotak penalti, bola yang disepak Abdul Aziz mengarah ke Almus Ali dan bisa dikontrol dengan baik. Tanpa pikir panjang, dengan kaki kanan, Almus menempatkan bola ke pojok kanan bawah gawang Iran. Penderitaan Iran semakin bertambah saat mereka harus bermain dengan 10 orang usai bek tengah Soja Khalilzadeh di kartu merah oleh wasit. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Qatar menang 3-2 atas Iran. Kemenangan itu mengantar Qatar ke final Piala Asia 2023 melawan Yordania. Final Piala Asia 2024 akan dimainkan di Lusail Stadium Qatar. Stadion ini adalah stadion terbesar di Timur Tengah yang bisa menampung sampai dengan 88.966 orang penonton. Stadion ini juga digunakan untuk menghelat final Piala Dunia 2022 lalu antara timnas Argentina melawan timnas Prancis. Final Piala Asia 2023 antara Qatar versus Yordania memang menjadi pertemuan yang tak terduga. Yordania yang berhasil menyingkirkan tim bertabur bintang Korea Selatan akan membuat sejarah tampil di final Piala Asia untuk pertama kalinya. Namun di final, mereka harus menghadapi lawan berat yaitu tuan rumah Qatar yang berambisi mempertahankan gelar Piala Asia. Melansir dari 11 versus 11, babak final Piala Asia 2023 akan menjadi pertemuan ke-24 bagi Qatar dan Yordania. Dalam perjalanannya, Qatar sukses mendominasi dengan 12 kali meraih kemenangan. Timnas Qatar juga baru 6 kali kalah dari Yordania, sementara 5 diantaranya berakhir dengan hasil imbang. Terakhir kali kedua negara berhadapan adalah pada 23 Desember 2018 dalam tajuk friendly match. Pada pertandingan itu, Qatar berhasil menekuk Yordania dengan skor akhir 2-0. Sementara itu bagi Yordania, terakhir kali mereka berhasil menumbangkan Qatar adalah di ajang West Asian Football Federation Championship di tahun 2008 lalu. Pada laga yang bergulir 13 Agustus 2008 itu, Yordania sukses melumat Qatar dengan skor akhir 3-0. Dilihat dari segi pemain, timnas Qatar lebih diunggulkan untuk menjadi juara Piala Asia 2023. Dimotori oleh Akram Afif, The Maroons akan mengandalkan formasi 4-4-2 melawan Yordania di partai final. Di posisi kiper, Tintin Marquez akan mempercayakan gawang Qatar pada pemain Al-Sadd Misal Barsam. Kemudian di posisi back ada Abdul Wahab, Aling Mukhtar, Lucas Mendes dan juga Pedro Miguel. Di posisi tengah, timnas Qatar akan mengandalkan Homan Ahmed di posisi sayap kanan dengan Yusuf Abdur Rashid di sisi kiri. Sementara di posisi gelandang, duet Fatehi dan Jassim Gaber akan kembali menjadi andalan. Dan untuk penyerang, timnas Qatar tentu saja akan mengandalkan dua pemain terbaik mereka yaitu Akram Afif yang sejauh ini telah mencetak 5 assist dan 3 gol dan juga Almus Ali yang telah mencetak 2 gol dan 2 assist.
Meski di atas kertas Qatar lebih diunggulkan, namun mereka patut waspada dengan timnas Yordania. Tampil mengejutkan di Piala Asia, mereka berhasil menyingkirkan tim-tim kuat seperti Irak, Tajikistan, dan juga Korea Selatan di babak gugur. Jelang menghadapi Qatar di partai final, pelatih Hussein Amauta sepertinya akan menurunkan formasi yang sama seperti saat mereka mempermalukan Son Heung-min di semifinal. Dengan formasi 3-4-2-1, di posisi kiper akan diisi oleh Abu Laila. Kemudian, 3 bek sejajar akan dipercayakan kepada Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, serta Barak Mari. Kemudian di posisi lapangan tengah, timnas Yordania akan mengandalkan Ihsan Haddad di posisi sayap kanan, serta Abdul Hasis di sisi kiri. Dan di posisi gelandang, ada duet Al-Rasdan dan juga Al-Rawabdeh. Untuk gelandang serang, 2 pemain cepat Musa Al-Tamari yang memperkuat Montpellier akan kembali diandalkan bersama dengan Mahmud Al-Mardi. Sementara di posisi ujung tombak, Yazan Al-Naimat yang telah mencetak 3 gol dan 2 assist akan kembali menjadi andalan timnas Yordania.